Halo, apa kabar dog lover? Balik lagi di channel kesayangan kita semua, di mana tempatnya para dog lover buat duduk nongkrong sambil ngobrolin anjing. Nah, kali ini gue mau kasih lo orang video gimana sih caranya anjing kalau makan itu nggak berebut, nggak berantem gitu kan. Biasanya kan kalau anjing satu makan, anjing dua makan, anjing satu udah habis, dia suka ngerebut anjing dua atau dan lain-lain gitu ya. Ya intinya sih dari makanan gitu. Nah, gue bakal bikin video ini tutorialnya yang anjingnya ya dibilang ekstrim sih, cukup ekstrim lah ya. Nggak tahan kalau ngelihat temen dia makan. Nah, sampai akhirnya cukup lumayan lah ya. Gue bilang bagus sih belum lah ya. Cuman gue yakin kalau dimainin ya mungkin sebulan kayak 2 bulan 3 bulan gitu, setahun gitu seharusnya sih bagus ya. Karena udah bener caranya. Mungkin orang juga nanti bisa lihat perbedaannya yang menurut gue sih ya cukup signifikan ya. Nah, gimana caranya? Lu orang nonton aja video gue sampai habis. Percobaan pertama ini gue coba dulu untuk anjingnya di dalam kandang satu, yang satu di luar. Nah jadi waktu si anjing yang ada di dalam kandang itu diem, tenang, gue kasih dia reward. Tapi kalau dia gonggong, ya rewardnya nggak jadi. Kira-kira gitu. Soalnya eh, ya kita ngindarin aja hal-hal yang tidak diinginkan gitu loh. Karena anjingnya cukup ekstrim lah buat gue. Lalu karena gue lihat eh, dia di dalam kandang tuh reaksinya hampir cukup bagus dalam arti dia nggak gonggong, dia nggak, ya mungkin dia tahu lah gue nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi akhirnya gue coba untuk gue keluarin dia dari kandang, tapi tetap dalam keadaan gue ikat dulu. Nah di sini adalah sesekali dia gonggong dan dia stop. Waktu dia stop gue kasih dia reward. Saat dia gonggong ya gue cuekin. Nah, gue ngajak anjing ini untuk mikir gitu loh. Kalau gue tenang, gue dapat reward. Kalau gue nyerobot, justru gue nggak dapat. Kira-kira itu loh yang gue mau bentuk ke si anjing itu supaya anjing itu bisa mikir. Nah, lalu gue coba untuk percobaan berikutnya, gue mulai keluar dari kandang. Nah, waktu gue mulai keluar dari kandang, gue tetap pasang dia list ya buat jaga keamanan lah ya. Setiap kamu tenang, ya tetap seperti biasa gue kasih dia reward. Tapi kalau lu nyerobot, lu gonggong gitu, lu mau makan punya temen lu, ya gue tahan gitu pakai list gue gitu. Dan lu nggak dapet reward. Nah kira-kira ini yang gue jalanin gitu. Jadi si anjing gue ajak dia untuk mikir supaya lu makan makanan lu, jangan nyerobot punya orang. Kalau lu nyerobot punya orang justru nggak dapet. Tapi kalau lu tenang, lu santai gitu, gue bakal kasih gitu. Nah ini yang gue ajak anjingnya untuk mikir, kira-kira gitu. Di percobaan selanjutnya gue coba untuk ya gue ngeberanin diri lah ya untuk gue coba untuk gue lepas justru talinya dari pegangan gue. Jadi ada kemungkinan dia untuk nyamperin anjing lain, anjing temennya lah ya, kita bilang temennya. Nah gue coba ini gitu karena kalau kalau gue nggak coba gue nggak tahu kemajuannya bagaimana gitu. Dan di sini hasilnya ya menurut gue sih cukup bagus ya. Dia mulai mulai ngerti gitu, walaupun ya nggak bisa semuanya serba sama ya. Anjing satu dengan anjing yang lain belum tentu mereka punya daya tangkap yang sama gitu. Cuman di sini kebetulan anjingnya sih gue kebetulan menurut gue sih dia cukup pinter ya gitu. Kira-kira gitulah. Jadi gue coba tapi tetap saling menjaga lah ya. Jadi gue jaga anjing yang warna putih, sedangkan si mas yang bantuin gue ini jagain yang warna hitam gitu. Nah ini dia sempat nyosor tapi talinya udah keburu gue injak gitu. Jadi gagal lah dia untuk, ya gue juga nggak tahu sih dia bakal nyerobot makanan teman dia atau enggak, gue juga nggak tahu. Tapi ya untuk safe sih ya, kalau memang gue rada nggak yakin biasanya suka gue injak. Nah kira-kira gitu.
Nah, untuk percobaan yang ini gue coba untuk dia makan dari wadah makan. Tapi wadah makannya adalah wadah makan dia. Dia dalam arti anjing putih ya yang kita bilang ya. Jadi gue sengaja gue ciptain si anjing putih ini mesti makan dari wadah yang warna putih, sedangkan yang anjing warna hitam makan dari wadah stainless. Nah, mereka harus makan di wadah masing-masing. Jadi nggak boleh saling berebut, nggak boleh tukeran gitu ya. Dan gue patenin ini ke si pemiliknya dan pengurusnya gitu. Jadi mereka harus tahu dulu gue makannya cuma dari sini loh. Sama kayak kita lah, kalau kita mah mungkin kalau dulu masih sekolah tuh kamu duduknya sini ya, besok juga dia pasti duduk situ walaupun nggak udah nggak dikasih tahu lagi, tapi dia pasti duduk di situ lagi, kira-kira kayak gitu. Itu yang gue bentuk supaya anjingnya mikir dulu, supaya dia kemungkinan dia untuk makan dari mangkok lain atau dan lain-lain itu kecil lah gitu, kira-kira gitu. Nah, ini percobaan terakhir ini gue coba dia untuk off list, jadi nggak pakai apa-apa. Terus gue suruh dia makan, cuman gue masih jaga-jaga. Jadi gue suruh si masnya, kamu pegang yang hitam ya, kalau dia maju ya kamu harus tarik gitu ya, supaya safe lah yang hitam ya. Nah, jadi dia setelah dia makan, dia bukan nyamperin yang hitam, tapi dia nyamperin gue karena dia tahu gue ngasih dia reward. Jadi dia boleh makan dari wadah makan dia atau reward dari gue. Selebihnya nggak boleh gitu. Jadi dia nggak boleh ngerebut punya orang, nggak boleh, ya ya intinya ngerebut punya temennya lah, itu nggak boleh. Nah, kira-kira ini yang gue jalanin di sini, dan menurut gue hasilnya sih memuaskan banget ya, memuaskan bagi gue ya. Gue nggak tahu bagi pemiliknya, cuman ya gue cuman bisa bilang ke pemiliknya, tidak bisa gue ciptain anjing ini dalam waktu singkat. Mungkin dia butuh waktu ya 1 bulan, 2 bulan, mungkin juga setahun. Ya gue nggak bisa jawab, tapi hasilnya sampai di sini sih menurut gue signifikan sekali ya perbedaannya dibanding waktu awal banget sama sekarang. Itu waduh jauh sekali gitu. Di sini dia lebih soft, dia bisa tahan lah ya, untuk nggak makan makanan anjing lain. Tapi jujur aja sih memang di sini kita juga masih masih jaga-jaga, dan gue yakin sih dua-duanya juga deg-degan gitu, termasuk gue plus yang jaga, kira-kira gitu. Nah, ini percobaan terakhir, bukan percobaan ya. Ya, gue suruh si masnya yang jaga, untuk coba lu yang mainin si Ciko yang anjing putih ini, dan gue yang bertugas sebagai yang jaga yang anjing yang hitam ini. Kira-kira hasilnya gimana? Ya jangan sampai nih anjing nurutnya sama gue gitu. Ya minimal sama yang jaga lah. Ya kalau bisa yang jaga ngajarin pemiliknya, kira-kira gitu. Jadi uh, intinya sih harusnya si anjing itu nurutnya sama pemiliknya. Agak mubazir kalau dia nurut sama pelatihnya, toh pelatihnya nggak tinggal di rumah itu kan, kira-kira gitu. Nah, hasilnya bagaimana lo orang bisa nonton sendiri. Jangan dia ngasal, jangan dia boleh hafal wadah makannya itu. Wadah makan gue cuma ini, tapi gerakan kita ngasih di sono, taruh, naruh,
terus kasih naruh, nah itu lama-lama hafal. Nanti dia habis makan dia langsung balik lagi. Nah, lu orang udah lihat kan videonya kan. Nah, ada ya perubahan yang menurut gua cukup signifikan lah ya, tapi gua nggak tahu bagaimana pendapat lu orang, lebih soft kalau dia makan. Ya kira-kira seperti itu, sama seperti gua mainin anjing gua. Ya kalau lu orang pengen coba ya bagaimanapun hasilnya ya perlu waktu lah, perlu waktu, nggak ada yang instan di dunia ini. Nah kalau lu orang udah berhasil nyobanya, lu orang bisa share di Instagram, lu tag ke Instagram gua di Erwin Sukamto, jangan lupa kasih hashtag belajar dari Erwin. Jangan lupa buat subscribe, like, kalau lu orang mau nanya-nanya isi aja komennya, oke? Gua Erwin, sampai ketemu di video selanjutnya.